Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Bintang Resi. Hari ini kita akan membahas matematika kelas 8, yaitu bab 8 tentang bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar itu adalah bangun yang memiliki ruang dan dibatasi oleh sisi datar. Nah, contohnya itu nanti yang akan kita bahas. Satu, kubus. Ya, itu kan bangun ruang sisi datar. Terus yang kedua, balok. Yang ketiga, prisma. Yang keempat itu limas. Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama, kubus. Kubus itu mungkin waktu SD kita sudah belajar juga ya, yaitu bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya itu sama panjang. Nah, semua rusuknya itu berarti sama panjang ya. A ke B, berarti ini kan kalau misalkan A ke B berarti B ke C dan sebagainya ya. Diagonal bidang kubus itu yang mana ini ya, A ke F itu diagonal bidang ya. Terus B ke E itu juga diagonal bidang. Terus B ke G, C ke F, E ke G, F ke H, A ke H, E ke D. Kita tulis ya satu-satu. Itu berarti A ke F. Berarti A ke F ya. Terus B ke E. Terus B ke G, F ke C. Terus E ke G, terus F ke H, yang bagian atas ya ini ya, F ke H. Terus sekarang A ke H, terus D ke E, terus sekarang bagian bawah A ke C, terus B ke D. Nah, semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terus ada satu lagi berarti yang belum ya. D, yang bagian belakangnya ini ya. D ke G, terus C ke H. Jadi totalnya itu adalah 12 ya. Atas, bawah, depan, belakang, samping, dan samping ya. Jadi totalnya ada 12. Nah, rumusnya itu nanti rumus diagonal bidangnya itu adalah S sama dengan akar 2. Kita nggak terlalu ngebahas diagonal bidang ya. Kita ke permukaan kubus aja. Nah, sekarang luas permukaan kubus ya. Luas permukaan kubus itu rumusnya itu 6 S kuadrat. S-nya itu nanti sebagai rusuk. Ya. 6S kuadrat. Nah, contohnya itu jika sebuah kubus mempunyai rusuk sepanjang 20 cm. Rusuk itu yang mana? Yang ini ya. Dari A ke B, misalkan B ke C. Terus B ke F itu namanya rusuk ya. Maka luas permukaan kubus adalah, kan rumusnya itu adalah luas permukaan kubus itu 6S kuadrat. Berarti ini kan rusuknya 20 ya. Berarti 6 dikali 20 dikuadratkan. Sama dengan 6 dikali 20 kuadrat itu berarti 20 kali 24 100. Sama dengan 6 dikali 4 24 ya, tambah nolnya 2. Berarti 2400 cm persegi. Jadi kalau luas itu pasti menggunakan persegi. Nah, sekarang volume kubus berarti volume itu ruang isi ya, kapasitas yang ada di ruangan itu atau di dalam kubus itu. Nah, rumusnya itu adalah volume itu S pangkat 3, berarti S-nya itu, ingat S-nya itu adalah rusuk ya. Nah, sekarang contohnya, jika sebuah panjang rusuk pada kubus adalah 10 cm, maka volume kubusnya adalah berarti volume itu sama dengan
volume itu S pangkat 3. Berarti rusuknya di sini adalah 10. Berarti 10 dikali 10 dikali 10. Ya, atau 10 pangkat 3. Berarti 10 kali 10 kan 100. 100 kali 10 berarti 1000. Berarti 1000 cm kubik ya. Kalau volume itu menggunakan satuan kubik. Nah, sekarang kita diketahui luas permukaan sebuah kubus adalah 150 cm. Volume kubus tersebut adalah, ini kan nggak ada rusuknya ya, berarti kita cari dulu di luas permukaan. Berarti luas permukaan itu kan 150 cm persegi. Berarti kita mencari rusuknya. Rumusnya itu kan 6S ya. Berarti 150 sama dengan 6S pangkat 2. Berarti ini kita pindah ruaskan. 150 dibagi 6 sama dengan S pangkat 2. Berarti 150 bagi 6, 25. Sama dengan S pangkat 2. Ini kita pindah ruaskan akarnya. Pangkatnya jadi akar. Berarti akar 25 sama dengan S. Berarti akar 25 itu adalah 5. Sama dengan S, berarti rusuknya itu 5. Berarti volume kubusnya itu kan S pangkat 3 ya. S pangkat 3 berarti 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu adalah 125 cm kubik. Nah, sekarang pembahasannya tentang balok. Balok itu adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan dengan bentuk dan ukuran yang sama, di mana setiap sisinya berbentuk persegi panjang. Nah, yang ini atas bawahnya berbentuknya sama, depan belakang juga berbentuk sama, terus kiri kanannya juga berbentuk sama. Jadi 3 pasang sisi yang berhadapannya itu sama ya, tapi tidak sama seperti kubus. Nah, di sini diagonal bidangnya, diagonal bidang baloknya itu, nah berarti sama ya. Berarti kalau misalkan yang bagian depan dulu, berarti yang bagian depan itu A, B, E, F ya. Berarti yang pertama AF itu akan sama dengan BE. Akan sama lagi dengan yang sekarang yang belakangnya ya. Ini kan bagian depan, berarti C, D, G, H. Sekarang yang itu. Berarti akan sama dengan CH. Terus akan sama dengan DG. Nah, sekarang yang samping kiri kanan ini ya. Yang A, D, E, H, B, C, F, G. Berarti yang AH, yang ini ya, ini akan sama dengan ED, terus berarti ini B ke G, B, G, F, C. Samanya ya. Terus berarti sekarang yang atas dan bawah. Berarti atas bawah itu yang bawahnya A, D, B, C, yang atasnya E, H, F, G. Berarti AC dulu ya. AC sama dengan BD sama dengan E ke G sama dengan F ke H. Jadi totalnya itu ada 12. Nah, kalau itu diagonal bidang. Nah, ada lagi yang diagonal ruang. Kalau diagonal ruang itu berarti yang di dalam. Ini B ke H. Itu contohnya ya. Kalau misalkan diagonal ruang. Nah, rumusnya itu rumus panjang diagonalnya. Ini kan panjang ya. Ini satuannya lebar, ini tinggi. Kalau misalkan ditanyakan AC, ya, ditanyakan misalkan AC, ya, diagonal bidang AC. Berarti rumusnya itu akar, ini kan AC, berarti AC itu ada panjang, ada lebar. Berarti panjang kuadrat ditambah lebar kuadrat.
Ya, kalau misalkan ditanyakan AF berarti yang depan ya. AF berarti sama dengan akar panjang kuadrat ditambah tinggi. Kan ini AF, berarti AF itu yang garisnya ini ya. Berarti panjang kuadrat ditambah tinggi. Kalau misalkan ditanyakan BG, berarti kalau misalkan ditanyakan BG, ini kan lebar, ini tinggi. Berarti akar lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Ya, itu ya kalau misalkan ditanyakan diagonal bidang balok. Luas permukaan balok sekarang ya. Luas permukaan balok itu rumusnya 2 dikali panjang dikali tinggi ditambah panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi. Nah, contoh soalnya luas permukaan balok berikut adalah, berarti ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Berarti luas permukaan balok itu kan 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Nah, sekarang 2 berarti dikali panjangnya 6, tingginya 15 ditambah panjang kali lebar berarti 6 dikali 4 ditambah lebar kali tinggi berarti 4 dikali 15 sama dengan 2 dikali 6 kali 15 90 ditambah 6 dikali 4 24 ditambah 4 dikali 15 60 sama dengan 2 dikali 90 tambah 24 tambah 60 itu 174. Berarti 2 dikali 174 itu 348 cm persegi. Berarti luas permukaan baloknya 348 cm persegi. Nah, sekarang volume balok ya. Volume balok itu rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi ya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal ya. Kolam renang memiliki panjang lebar tinggi 5, 3 dan 2. Volume airnya itu dalam satuan liter ya, nanti yang ditanyakannya. Berarti volumenya itu kan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, berarti panjangnya itu kan 5, terus lebarnya itu 3, tingginya itu adalah 2. Tinggal kalikan 5 kali 3 15 kali 2 berarti 30 meter kubik. Itu kan 30 meter kubik ya. Nah, dia kan mintanya satuannya liter, berarti 1 liter itu sama dengan 1 desimeter. Itu berarti adalah jadi 1000. Berarti tinggal kalikan ya. 30 dikali 1000 liter berarti hasilnya itu adalah 30.000 liter. Nah, contoh soal yang lain. Sebuah kotak kayu memiliki luas permukaan, luasnya itu adalah 280 cm persegi ya. Tingginya 5 cm, panjangnya itu 2 kali dari tinggi, berarti 2 dikali 5 berarti 10 ya, 10 cm. Ditanyakannya volumenya itu kan panjang dikali lebar dikali tinggi. Di sini lebarnya belum diketahui, berarti kita cari dulu lebarnya ya dari luas permukaan. Berarti luas permukaan baloknya itu kan 2 dikali 10 dikali 5 ya, panjang kali tinggi, ditambah 10 dikali lebar, berarti panjang dikali lebar, ditambah lebar dikali tinggi, tingginya 5. Luas permukaan baloknya itu 280. Berarti 2 dikali 10 dikali 5 itu 50, ditambah 10 dikali L, 10L, ditambah 5 dikali L, 5L. 280 sama dengan, berarti 2 dikali 50 ditambah 10. Ini kan L sama ya, 10 ditambah 5 berarti 15 L. Berarti 280 sama dengan 2 dikali 50 100, 2 dikali 15 itu
30L. Kita pindah ruaskan yang 100-nya. Ini kan positif ya, berarti jadi negatif. 280 dikurangi 100 sama dengan 30L. L itu berarti lebar ya. Berarti 180 sama dengan 30L. Kita mencari nilai L. Berarti 180 dibagi 30 sama dengan lebar. 180 dibagi 30 itu 6. Sama dengan L. Berarti lebarnya 6 ya. Kita masukkan ke sini. Panjangnya berarti 10 dikali 6 dikali 5. Berarti hasilnya itu adalah 300 cm kubik. Berarti volumenya itu 300 cm kubik.